Lupakan gaya akrobatik anak muda yang bikin pinggang encok. Tunggu dulu, jangan buru-buru menutup pintu kamar tidur Anda. Dan ibu merasa, sudahlah, mungkin masa-masa romantis itu sudah lewat. Atau mungkin bapak merasa minder karena tenaga tak sekuat dulu, makin rambut memutih, rasanya ranjang kita semakin dingin. Itu rahasia besar yang sering disembunyikan dokter dari kita. Ternyata, kenikmatan puncak yang membuat lutut lemas dan hati berdebar, justru lebih mudah dicapai di usia kita, asalkan tahu celahnya. Simak terus video ini sampai habis dan jangan di-skip ya, karena ini adalah ilmu daging yang akan mengubah malam-malam Bapak selamanya. Saya mohon keikhlasan dari Bapak Ibu untuk menekan tombol subscribe dan like sekarang juga. Yang sudah subscribe, Tante doakan rudalnya makin gagah dan durasinya makin panjang. Amin. Oke, udah siap? Hari ini, saya akan membisikkan 5 posisi rahasia yang terbukti secara medis, bikin wanita ketagihan, dan Bapak merasa gagah kembali. Penasaran? Jangan kemana-mana. Simak sampai detik terakhir, karena malam ini bisa jadi malam terindah Bapak dan Ibu. Banyak dari kita yang salah kaprah. Kita sering berpikir kalau hubungan suami istri itu harus heboh, harus cepat, dan harus keras. Di usia kita di atas 50 tahun, tubuh kita berubah. Aliran darah mungkin tidak sederas dulu, pelumas alami mungkin berkurang, dan sendi-sendi kita butuh perhatian ekstra. Tapi apakah itu artinya kenikmatan harus berkurang? Sama sekali tidak. Justru ini saatnya kita bermain cerdas, bukan bermain kasar. Mayoritas wanita, terutama yang sudah matang usianya, sangat sulit mencapai puncak kepuasan orgasme hanya dengan gerakan keluar masuk saja. Anatomi tubuh wanita itu unik. Mereka membutuhkan 2 hal sekaligus, kenyamanan di dalam dan sentuhan di luar. Iya, sentuhan di area klitoris atau titik sensitif di bagian depan itu kuncinya. Jadi kalau Bapak selama ini cuma fokus kerja keras di dalam, tapi melupakan yang di luar, jangan heran kalau Ibu cuma diam saja atau pura-pura menikmati. Posisi yang hebat itu adalah posisi yang memungkinkan aliran darah lancar. Artinya, tubuh Ibu harus rileks, tidak tegang menahan sakit pinggang. Jadi untuk apa buru-buru? Kita punya waktu, anak-anak sudah besar, pensiun sudah di tangan. Mari kita nikmati setiap sentuhan dengan napas yang tenang. Posisi-posisi yang akan saya bagikan ini fokusnya bukan pada akrobat. Siap mencatat atau langsung dipraktekkan nanti malam? Kita masuk ke posisi pertama. Saya sebut ini posisi sendok mesra atau bahasa kerennya sideline. Mungkin Bapak atau Ibu sering melakukan ini cuma buat pelukan saat tidur kan? Nah, jangan remehkan kekuatan posisi ini untuk hubungan intim. Ini adalah juara dunia untuk pasangan yang mungkin punya keluhan nyeri lutut, sakit punggung, atau sekedar ingin bermalas-malasan tapi tetap hot. Bayangkan posisinya, Ibu berbaring menyamping membelakangi Bapak, lalu Bapak memeluk dari belakang sambil menyesuaikan posisi. Kenapa wanita suka sekali gaya ini? Tidak ada kaki yang harus diangkat tinggi-tinggi, tidak ada tangan yang pegal menahan berat badan. Kedua, dan ini yang paling penting, panggul Bapak dan Ibu berada dalam garis yang sejajar. Sudut masuknya menjadi sangat lembut, tidak menyodok bagian yang sakit, tapi meluncur dengan nikmat. Agar posisi ini makin nendang, coba selipkan bantal guling kecil atau bantal tipis di antara lutut Ibu. Ini bukan cuma buat nyaman, tapi secara medis ini menyejajarkan pinggul Ibu, membuat jalur masuk menjadi lebih rileks. Dan karena tangan Bapak bebas kan, tidak dipakai menahan tubuh, Bapak bisa dengan leluasa membelai area depan Ibu, memberikan stimulasi tambahan yang saya bilang tadi. Sambil berbisik kata-kata sayang tepat di telinga Ibu, hembusan napas Bapak di leher Ibu akan membangkitkan bulu kuduk. Ini adalah posisi untuk durasi panjang, untuk ngobrol, untuk saling merasakan detak jantung. Sangat romantis, sangat intim, dan dijamin anti-encok. Lanjut ke posisi berikutnya. Kalau posisi sebelumnya santai, posisi ini sedikit lebih berani, tapi tetap aman. Saya sebut ini duduk berhadapan. Caranya gampang. Bapak duduk di tepi tempat tidur yang kokoh. Pastikan kasurnya tidak terlalu ambles ya, atau di kursi yang stabil tanpa lengan. Lalu Ibu duduk di pangkuan Bapak berhadapan muka, sambil melingkarkan kaki di pinggang Bapak. Kenapa posisi ini bikin wanita tergila-gila? Jawabannya satu, kontrol dan koneksi. Dalam posisi ini, Ibu lah yang jadi nahkodanya. Ibu bisa mengatur seberapa dalam dan seberapa cepat gerakan sesuai dengan kenyamanan Ibu. Kalau terasa agak nyeri, Ibu tinggal angkat sedikit tubuhnya. Kalau mau lebih dalam, tinggal rapatkan pelukan. Bagi Bapak, ini juga enak, karena Bapak tidak perlu banyak bergerak. Cukup menahan dan menikmati pemandangan istri tercinta dari jarak dekat.
Keistimewaan posisi ini ada pada tempelan tubuh. Karena perut ketemu perut, dada ketemu dada. Gesekan di area panggul depan itu terjadi secara alami dan konstan setiap kali bergerak. Saya sarankan, jangan lakukan gerakan maju mundur yang heboh. Coba ganti dengan gerakan rocking atau menggoyang pinggul memutar pelan-pelan, seperti menari lambat. Ditambah lagi, bisa saling cium kening dengan mudah. Ini posisi yang bikin hati meleleh, Pak Bu. Rasanya seperti pacaran lagi di masa muda, tapi dengan versi yang lebih matang dan penuh perasaan. Ini dia posisi yang sering dibilang gaya standar atau misionaris. Ibu di bawah, bapak di atas. Banyak yang bilang ini membosankan. Aits, tunggu dulu. Kalau membosankan, berarti caranya yang belum pas. Posisi ini sebenarnya salah satu yang terbaik untuk keintiman, asalkan dimodifikasi sedikit. Kita sebut ini misionaris bantal. Rahasia besarnya ada pada benda empuk bernama bantal. Coba letakkan satu bantal yang agak padat tepat di bawah bokong atau pinggul ibu. Apa gunanya? Secara medis ini mengubah sudut panggul ibu menjadi sedikit naik. Perubahan sudut yang kecil ini efeknya luar biasa loh. Saat panggul ibu naik, dinding depan organ intim ibu akan lebih mudah tersentuh, dan yang paling penting, pangkal panggul bapak akan menekan area klitoris ibu secara otomatis setiap kali bergerak. Bapak juga tidak perlu menekan terlalu keras. Dengan bantuan bantal tadi, gravitasi dan sudut sudah bekerja untuk bapak. Saya sarankan, bapak menahan berat badan dengan siku atau lengan, bukan menindih dada ibu, supaya ibu bisa bernapas lega. Lakukan gerakan menekan ke depan dan tahan sebentar. Jangan cuma asal tusuk tarik. Tekanan yang stabil di area depan itu adalah kunci orgasme bagi banyak wanita. Sekarang giliran ibu yang beraksi. Posisi nomor 2 yang paling disukai wanita adalah alias wanita di atas. Jangan minder dulu, Bu. Aduh, perut saya sudah berlipat, paha saya sudah besar, malu di atas. Buang jauh-jauh pikiran itu. Di mata suami yang mencintai ibu tetaplah bidadari terindahnya. Posisi ini sangat disarankan untuk pasangan lansia, terutama jika bapak mengalami sedikit masalah stamina atau kesulitan mempertahankan kekerasan ereksi. Saat ibu di atas, bapak bisa rileks, aliran darah bapak lebih fokus, dan bapak bisa menikmati tanpa ngos-ngosan. Bagi ibu, ini adalah kebebasan mutlak. Ibu yang pegang kendali setirnya. Ibu bisa mencari titik mana yang paling enak, ritme mana yang paling pas tanpa takut kesakitan karena benturan yang terlalu keras. Tips dari saya supaya lutut ibu tidak sakit, jangan bertumpu pada lutut lalu naik turun seperti orang senam, itu bikin cepat capek. Coba ibu posisinya setengah berjongkok, atau bertumpu pada telapak kaki jika kuat, atau tetap berlutut tapi gerakannya bukan naik turun, melainkan memutar pinggul, atau maju mundur perlahan. Gerakan memutar ini menjaga gesekan di area sensitif tetap nyambung terus. Bapak bisa bantu dengan memegang pinggul ibu untuk menjaga keseimbangan. Percaya deh Bu, melihat ibu percaya diri mengambil kendali di atas, itu bisa bikin gairah bapak naik berkali-kali lipat. Sampai kita di posisi juara 1 yang sering disalahpahami, penetrasi dari belakang. Mungkin bapak mengenalnya dengan istilah doggy style. Dengar istilah itu mungkin ibu langsung ngeri. Waduh, itu kan sakit terlalu dalam. Benar Bu, kalau dilakukan sembarangan, posisi ini bisa bikin kaget, karena penetrasinya sangat dalam. Tapi kalau kita modifikasi, ini bisa jadi posisi paling nikmat. Kuncinya adalah alignment atau kesejajaran. Jangan biarkan punggung ibu melengkung ke bawah seperti kucing, karena itu bikin sakit pinggang. Caranya, ibu bersujud, tapi dada ibu ditempelkan ke kasur atau bantal tumpuk. Jadi punggung ibu rata atau sedikit menurun. Letakkan bantal di bawah perut ibu untuk menyangga tulang belakang. Posisi ini membuat panggul ibu sedikit terangkat, tapi tetap terasa dengan nyaman. Kenapa ini jadi favorit? Karena posisi ini memberikan stimulasi maksimal pada titik G-spot atau dinding depan bagian dalam. Tapi ingat Pak, kuncinya di sini adalah pelan dan penuh perasaan. Jangan menyentak. Karena tangan bapak bebas, bapak bisa memeluk punggung ibu. Atau ini rahasianya, tangan bapak bisa menjangkau ke bawah lewat sela dari samping untuk membelai area klitoris ibu. Kombinasi sensasi penuh di dalam dan sentuhan jari bapak di luar, itu adalah tiket ekspres menuju puncak kenikmatan yang luar biasa. Jadi jangan takut mencoba posisi ini, asal pakai bantal dan main cantik ya Pak.
Setelah saya kasih bocoran 5 posisi tadi, saya juga wajib fardu ain hukumnya mengingatkan hal-hal yang sebaiknya jangan dilakukan. Jadi, tolong jangan termakan adegan film. Pertama, hindari posisi berdiri. Apalagi di kamar mandi di bawah shower. Itu bahaya sekali. Lantai licin, keseimbangan kita sudah tidak seperti umur 20-an. Salah sedikit terpeleset. Jangan ya Pak Bu, romantis tidak harus basah-basahan berdiri kok. Kedua, hindari gaya akrobatik, seperti mengangkat kaki ibu tinggi-tinggi sampai ke telinga, atau melipat tubuh berlebihan. Fleksibilitas otot dan sendi kita sudah berkurang. Memaksa otot meregang berlebihan saat sedang bergairah, mungkin tidak terasa sakitnya saat itu. Tapi besok paginya bisa-bisa bapak dan ibu tidak bisa bangun dari tempat tidur karena syaraf kejepit. Kenyamanan adalah kunci. Kalau ada posisi yang bikin sakit, berhenti, ganti posisi, pakai bantal, dikomunikasikan. Jangan gengsi bilang, aduh pak, pinggang ibu nyeri, atau bu, lutut bapak gemetar. Seks di usia tua itu tentang saling menjaga, bukan saling menyiksa. Jadi, pastikan kasurnya empuk, bantalnya banyak, dan posisinya stabil. Terakhir, dan ini yang paling penting dari semuanya, posisi hanyalah alat, tapi nyawanya ada pada koneksi batin bapak dan ibu. Saya mau kasih satu tips sederhana yang sering dilupakan. Bernafaslah bersama. Sebelum mulai beraksi, coba luangkan waktu 30 detik atau 1 menit saja. Pelukan, tempelkan dahi, dan atur nafas supaya seirama. Tarik nafas bareng, hembuskan bareng. Kedengarannya sepele, tapi secara medis ini menenangkan sistem saraf. Saat saraf rileks, darah mengalir lancar ke organ vital, dan tubuh menjadi jauh lebih peka terhadap sentuhan. Kulit yang disentuh saat rileks rasanya beda loh dengan disentuh saat tegang. Dan jangan lupa, mulutnya dipakai, tapi untuk memuji. Katakan pada pasangan, kamu cantik banget malam ini. Atau enak di situ pak, bapak masih gagah ya. Suara bapak dan ibu adalah afrodisiak atau pembangkit gairah alami yang paling ampuh. Di usia 50 tahun ke atas, telinga wanita itu menjadi pintu gerbang hatinya. Jadi, penuhi telinganya dengan pujian, penuhi hatinya dengan kasih sayang, baru penuhi tubuhnya dengan kehangatan bapak. Tubuh mungkin menua, kulit mungkin keriput, tapi rasa cinta dan gairah itu letaknya di hati dan pikiran. Dan itu bisa tetap muda selamanya. Coba praktekkan salah satu tips tadi malam ini. Lakukan dengan pelan, penuh canda tawa, dan kasih sayang. Kalau gagal, ya ketawa saja bareng-bareng, lalu coba lagi. Terima kasih sudah menyimak celotehan saya sampai habis. Kalau bapak dan ibu merasa konten ini bermanfaat, tolong bagikan ke grup WhatsApp teman-teman seusia. Siapa tahu jadi pahala karena menyelamatkan keharmonisan rumah tangga orang lain.